Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih diberikan kesehatan ya oleh Allah. Dan semoga yang sakit, hari ini sakit, segera disembuhkan. Amin. Nah, sebelum kita belajar, tidak apa-apa ya sekarang daring. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersyukur karena hari ini kita masih bisa belajar lagi gitu ya. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Materinya tentang perkalian. Bu, perkalian kan sudah, ya, sudah di kelas 2, sudah di kelas 3. Tapi sebagian besar di kelas 4 kalian masih belum paham, banyak yang belum bisa. Ketika ditanya 2 kali 5 berapa? Bingung mikir lama. Nah, jadi sebelum kita beranjak ke pecahan, kita harus paham betul tentang perkalian. Nanti kalau kita sudah hafal dan juga bisa memahami perkalian pembagian, baru kita akan lebih mudah mengerjakan soal-soal tentang pecahan, gitu ya. Oke, langsung konsep perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang, hasil dari penjumlahan berulang. Misalkan 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 gitu. Itu namanya perkalian anak-anak. Nah, ini ditanamkan dulu dalam diri kalian. Jadi, perkalian itu penjumlahan berulang ya. Dimasukkan dulu ke otaknya. Sudah? Sudah. Bu Guru kasih contoh sederhana dulu. Misalkan di sini ada perahunya Nadine, ada perahunya Kaila, ada perahunya Mas Azam. Ada berapa orang di sana anak-anak? Ada 3. Masing-masing punya berapa perahu? 2. Kalau dijumlahkan, kira-kira ada berapa? Kalau dijumlahkan berarti diapakan anak-anak? Ditambah pointer. Perahunya Mbak Nadine ada 2, Mbak Kaila 2, Mas Azam 2. Dijumlahkan berarti ditambah seperti ini. Berapa? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya berapa? 6. Masya Allah, pintar sekali. Nah, loh Bu, dari sini apa hubungannya sih dengan perkalian? Gitu kan ya? Nah, dari penjumlahan ini anak-anak, kita bisa menuliskannya dengan perkalian. Bagaimana caranya? Gini, 3 kali 2 sama dengan 6. Loh, dapat dari mana itu Bu? Nih, 3 itu kita dapatnya dari jumlah kotaknya, jumlah orang yang memiliki perahu tadi. Jumlahnya kan ada 3 kan ya tadi ya. Ini loh anak-anak. 3, perahunya Mbak Nadine, perahunya Mbak Kaila, perahunya Mas Azam, kan ada 3. Tulis di situ di awal dulu. Kemudian 2 itu dari mana? Isi masing-masing kotaknya. Maksudnya gimana sih Bu? Ini loh, punyanya Mbak Nadine kan ada 2 perahu biru, Mbak Kaila ada 2 perahu hijau, Mas Azam ada 2 perahu biru tua gitu. Itu isinya ada 2 butir perahu, 2 benda, perahunya ada 2 seperti itu ya. Nah, kalau dijumlahkan semuanya itu hasilnya adalah 6. Lah 6 itu dapat dari mana Bu? 3 kali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Anak-anak ya. Jadi 2-nya ada 3 kali. Loh Bu, kenapa kok 2-nya yang 3 kali? Kenapa enggak 3-nya saja yang 2 kali? Nah, boleh-boleh saja seperti itu. Tapi konsep yang benar sebenarnya adalah isinya anak-anak yang ditambahkan. Jadi yang angka yang kedua yang ditambahkan. Jadi angka 2-nya, bukan angka 3-nya. Tapi ya boleh saja kalau kalian kesuwen misalnya, kelamaan. Boleh cari yang angkanya yang lebih sedikit gitu.
Jadi 3 kali 2, misalkan 3 tambah 3, berarti kan 3-nya 2 kali. Berapa 3 tambah 3? 6. Hasilnya pun sama. Cuma kalian harus punya konsep dulu, kalian harus paham dulu bahwa sebenarnya yang ditambahkan itu adalah yang angka yang kedua, angka yang isinya anak-anak. Yang isinya dari kumpulan benda tadi. 3 itu kan melambangkan kepemilikannya saja. Kalau 2 itu kan isinya kan. Isinya dari punyanya Mbak Nadine itu 2, Mbak Kaila 2, Mas Azam 2. Nah, itu yang dijumlahkan. 2 tambah 2 tambah 2. 2-nya ada 3 kali, hasilnya sama dengan 6. Boleh samain balik, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalian harus paham konsepnya dulu bahwa yang benar itu sebenarnya segini loh. Tapi saya ngerjakannya seperti ini, boleh, enggak apa-apa ya. Kalian harus paham dulu itu. Masih bingung dah? Bu Guru kasih contoh lagi, yes. Ini, Mas Fauzi sudah melaksanakan sholat duhur dan sholat asar hari ini. Berapa jumlah rokaat sholat yang dilaksanakan Mas Fauzi? Nah, tadi sholat apa aja dia? Sholat duhur sama sholat asar. Jumlah rokaatnya sholat duhur berapa anak-anak? 4. Asar 4. Kalau jumlah berarti diapakan? Ditambah. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, kalau kita cari dengan perkalian itu bisa ditulis 2. Itu dapatnya dari duhur sama asar ya. Sholatnya apa saja. Kemudian 4 itu dari rokaatnya. Kalau ditulis, dijabarkan, dijadikan bentuk penjumlahan berulang, itu jadinya 4 tambah 4 sama dengan 8. Boleh wes sampai nulis 2 tambah 2 sampai 2-nya 4 kali, boleh. Hasilnya pun sama, 8 nanti ya. Untuk memudahkan saja. Sampai sini paham anak-anak? Gampang kan? Bisa kan? Ya, bisa. Nah, sekarang kalau bilangannya itu dikalikan dengan 0. Misalkan 1 kali 0. Itu hasilnya adalah 0. Berapapun bilangan yang dikalikan dengan 0 itu pasti hasilnya adalah 0. 1 juta kali 0 hasilnya pasti 0. Jadi nggak usah dihitung lagi. Langsung di luar kepala sampean iso ngerjakno 100 kali 0, 0 gitu ya. Pokoknya bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Nah, contoh lagi, 2 kali 5. Berarti 5-nya ada berapa? Ada 2. 5 ditambah 5. Hasilnya berapa anak-anak? 10. Atau sampean bisa menuliskan 2 tambah 2 tambah 2 sampai 5 kali, hasilnya juga 10. Boleh. 3 kali 9 berarti 9 tambah 9 tambah 9. Hasilnya berapa? 9 tambah 9, 18. Ditambah 9, 27. Atau 3-nya sama nulis sampai 3 kali, sampai 9 kali, kemudian dijumlahkan, hasilnya pasti juga sama 27. Gampang kan? 5 ini cuma ditambahkan 2. 5 tambah 5, 10. 9 kali 3, 9 tambah 9 tambah 9, hasilnya 27. Sampai sini paham kan anak-anak? Mudah loh ya. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, sekarang coba sih kalian berlatih. Silakan kalian kerjakan soal 1 sampai 10 ini. Ya, dengan cara yang tadi. Itu Bu Guru kasih contoh satu soal. 3 kali 7 berarti berapa ditambah berapa sama dengan berapa ya, titik-titiknya berapa. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis matematika kalian plus caranya ya. Caranya harus ada, nggak boleh langsung misalkan 5 kali 10 langsung jawabannya, nggak boleh seperti itu. Harus ada penjumlahannya, ditambah berapa, ditambah berapa, tambah berapa, hasilnya berapa gitu ya. Paham? Oke. Kalau misalkan nanti masih bingung, kalian putar lagi videonya ini. Dicari lagi mana yang belum paham. Sek bingung aja, silakan menghubungi wali kelas masing-masing atau pengajar matematikanya masing-masing ya, untuk bertanya, boleh. Ya. Itu dulu dari Bu Guru. Cukup sekian.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti dikerjakan di buku tulis tematik, di buku tulis matematika, plus caranya juga. Dan jangan lupa kalau sudah selesai di foto kemudian dikirimkan ke wali kelas atau pengajar matematikanya. Kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Bu Guru mohon maaf apabila dari penjelasan tadi masih banyak yang belum paham mungkin ya, masih banyak yang salah-salah kata atau kecepatan misalnya. Bu Guru mohon maaf, tapi semoga sedikit dari Bu Guru ini bisa menambah ilmu kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu dulu dari Bu Guru, tetap semangat belajar di rumahnya. Terima kasih. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.